Perkenalkan, nama saya Fidelina Karetifangadino, mahasiswi Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, dengan NIM 202080443. Video pembelajaran ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan dengan dosen pengampu Mener Kate Eva Tumbisang, SPD, MPD, MSc. Mohon maaf sebelumnya untuk materinya tidak full layer karena ada gangguan sedikit, jadi hanya seperti ini. Dalam video pembelajaran ini saya akan membahas 3 materi pokok, yaitu yang pertama manajemen peserta didik, yang kedua ada manajemen tenaga pendidikan, dan yang terakhir manajemen berbasis sekolah. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu manajemen peserta didik. Ini salah satu contoh gambar peserta didik yang ada di salah satu sekolah. Masuk pada pengertian peserta didik. Ini ada 2 pengertian. Yang pertama menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bisa kita simpulkan di sini, melalui pengertian ini berarti peserta didik itu adalah seseorang yang berusaha menempuh sebuah pendidikan agar dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Yang kedua ada pengertian menurut Umar Hamari. Ia mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan. Berarti di sini peserta didik merupakan suatu inputan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Berarti nantinya bagaimana peserta didik itu menjadi output yang berkualitas. Berikutnya ada pengertian dari manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah sebuah usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai mereka lulus dari sekolah tersebut. Berikutnya, tujuan manajemen peserta didik. Untuk tujuan manajemen peserta didik ini dibagi 2, yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khususnya. Untuk tujuan umumnya adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Sedangkan untuk tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Dan yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang terakhir adalah menyalurkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya atau lingkungannya, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Berikutnya ada juga fungsi manajemen peserta didik menurut Rahayu tahun 2013. Ada 4 yang ia jelaskan. Yang pertama,
Itu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Dan yang kedua ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi. Yang ketiga ada fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang terakhir ada fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Berikutnya ada prinsip dari manajemen peserta didik. Untuk penyelenggaraan manajemen peserta didik ini memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai keseluruhan manajemen sekolah. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang terakhir, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai pengaturan terhadap pembimbingan. Berikutnya kita bahas mengenai ruang lingkup dari manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ini memiliki beberapa ruang lingkup yang harus diperhatikan. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua ada rekrutmen peserta didik. Dan yang ketiga seleksi peserta didik. Bagaimana sampai sini? Untuk 3 ruang lingkup ini dilakukan pada saat peserta didik masih saat seleksi peserta didik, yaitu peserta didik belum masuk dalam sekolah tersebut. Jadi untuk rekrutmen peserta didik tersebut kita akan biasanya membuat suatu ujian tes masuk untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Jadi untuk 3 ruang lingkup ini terjadi pada saat itu, di mana kita akan melakukan seleksi guna hasil seleksi tersebut dapat menentukan bahwa peserta didik ini bisa masuk pada kompetensi keahlian apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian setelah ketiga ruang lingkup ini tersebut dilakukan, kita masuk pada ruang lingkup yang berikutnya, yaitu orientasi. Untuk orientasi ini yaitu seperti biasanya seperti masa orientasi siswa atau MOS, biasanya dilakukan di setiap sekolah, di mana hal itu sangat penting sebelum peserta didik tersebut memulai pembelajaran, di mana dalam masa orientasi tersebut kita melakukan pengenalan lingkungan terhadap peserta didik. Jadi peserta didik dapat beradaptasi dahulu sebelum memulai pembelajaran di sekolah tersebut. Berikutnya ada penempatan peserta didik. Untuk penempatan peserta didik ini yaitu berupa pembagian kelas, di mana biasanya kan di setiap sekolah kita tahu bahwa ada kelas A, B, C, yaitu adalah merupakan penempatan peserta didik. Berikutnya ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Untuk pembinaan dan pengembangan peserta didik ini yaitu merupakan proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Berikutnya ada pencatatan dan pelaporan. Untuk pencatatan dan pelaporan ini yaitu mengenai prestasi yang didapat oleh peserta didik. Misalnya contohnya raport, di mana dibuat suatu raport untuk mencatat hasil belajar dari peserta didik. Berikutnya ada kelulusan dan alumni. Untuk kelulusan dan alumni ini di mana kita memanage Berikutnya adalah yang terakhir kelulusan dan alumni. Itu ruang lingkup mengenai bagaimana kita mengatur peserta didik tersebut sampai pada saat dia menjadi alumni. Jadi untuk manajemen peserta didik ini adalah bagaimana usaha kita sebagai seorang tenaga kependidikan untuk mengatur peserta didik dari pada saat ia masuk ke sekolah sampai ia lulus atau menjadi alumni dari sekolah tersebut. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu manajemen tenaga pendidikan.
Tenaga kependidikan ini yaitu guru, seorang guru. Dan untuk kualitas SDM atau sumber daya manusia dari seorang tenaga pendidik bisa kita lihat dari 3 poin penting. Ini berupa piramida untuk kualitas SDM tenaga pendidik. Yang sebelah kanan, yang pertama keterampilan atau skill. Ini mengenai keterampilan atau skill, kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik, yaitu misalnya dalam ia melakukan sebuah praktik belajar mengajar di sekolah. Dan yang kedua, di sebelah kiri ada pengetahuan atau knowledge, yaitu mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik, di mana pengetahuan tersebut bisa ia sampaikan kepada peserta didik, dan bisa juga memotivasi peserta didik dari pengetahuan yang ia miliki. Dan yang berikutnya, di samping kedua poin ini, yang paling penting itu adalah sikap kerja atau attitude yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Tidak ada gunanya jika ia memiliki keterampilan ataupun pengetahuan, tapi ia tidak memiliki sikap kerja yang baik atau attitude yang baik. Jadi ketiga komponen ini saling berhubungan. Ketiga komponen ini harus penting dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Tidak bisa hanya memiliki satu komponen, misalnya sikap kerja, tapi ia tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan, sama saja itu tidak berguna. Jadi ia harus memiliki ketiga poin penting ini. Jadi itulah untuk kualitas sumber daya manusia dari tenaga pendidik yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan saat kita merekrut tenaga pendidik tersebut. Berikutnya ada dampak yang bisa diberikan oleh tenaga pendidik. Tenaga pendidik bisa memberi dampak kepada peserta didik berupa berikutnya, itu di sini ada multiplier effect, di mana pendidik itu dapat memberikan pengaruh positif ataupun pengaruh negatif kepada peserta didik. Jadi pendidik itu tidak selamanya bisa hanya memberikan pengaruh positif terhadap peserta didik. Bisa saja pendidik bisa dapat memberikan pengaruh negatif pada peserta didik. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya tentang proses pendidikan. Proses pendidikan itu dapat dikatakan sebagai suatu sistem, di mana sistemnya sebagai berikut. Yang pertama ada input atau siswa, yang kedua ada proses PBM, yang ketiga ada output atau lulusan, dan yang terakhir adalah outcome atau pendapatan. Untuk proses PBM sendiri dipengaruhi oleh dua inputan. Yang pertama adalah instrumental input, dan yang kedua ada environmental input. Untuk instrumental input itu berasal dari dalam sekolah, yaitu berupa kurikulum, guru, sarana prasarana, biaya, maupun manajemen pendidikan. Jadi untuk pengaruh-pengaruh tersebut itu mempengaruhi proses belajar mengajar. Dan yang kedua ada environmental input, yaitu dari luar sekolah, seperti geografi atau jarak, demografi, pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Misalnya contohnya geografi atau jarak. Misal jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah itu agak jauh, juga mempengaruhi proses belajar mengajar. Berikutnya kita masuk pada pengertian manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan itu adalah rangkaian kegiatan menata tenaga kependidikan dengan cara mencari, menggunakan, membina, mengembangkan, serta memelihara hingga pemutusan kerja agar dapat menyelenggarakan satuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini menyangkut tentang tenaga kependidikan. Jadi bagaimana kita membina dan mengembangkan
hingga memelihara tenaga kependidikan itu, sampai tenaga kependidikan itu melakukan pemutusan kerja dengan sekolah kita. Misalnya pemutusan kerja itu karena kemauan pribadi ataupun karena sudah mencapai batas pensiun. Itu untuk pengertian dari manajemen tenaga kependidikan. Berikutnya, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan yang terdiri dari tenaga pendidik, administrator pendidikan, dan teknis pendidikan. Untuk tenaga pendidik, misalnya guru. Dan yang kedua, untuk administrator pendidikan, itu misalnya di bagian tata usaha, yaitu karyawan-karyawan yang bukan guru, tapi mereka bekerja di sekolah pada bagian administrasi. Berikutnya, teknis pendidikan. Untuk teknis pendidikan ini bisa kita sebutkan seperti penjaga sekolah atau cleaning service di sekolah. Mereka kan yaitu menjaga agar pelaksanaan pendidikan di sekolah itu berlangsung dengan baik, dengan mereka menjaga keamanan sekolah ataupun sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Mereka atur sedemikian rupa agar bisa bermanfaat dengan baik saat pelaksanaan pendidikan di sekolah. Baik teman-teman, tak terasa kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu manajemen berbasis sekolah. Untuk manajemen berbasis sekolah ini, ia diatur oleh sekolah itu sendiri, tapi ia merupakan kewenangan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan misalnya. Diberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengatur kepentingan kegiatan sekolahnya masing-masing. Baik, untuk pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yaitu manajemen berbasis sekolah ini merupakan suatu kewenangan yang diberikan, misalnya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, memberikan kewenangan kepada suatu sekolah untuk dapat mengatur kepentingan sekolahnya masing-masing. Tapi itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada aturan yang mengaturnya. Berikutnya ada konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi di tingkat sekolah, guna pemberdayaan sumber-sumber resource sehingga sekolah mampu secara mandiri untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menggali. Yang kedua, mengalokasikan. Mengalokasikan ini seperti bagaimana mengalokasikan dana. Bagaimana dana tersebut dapat berguna sesuai dengan kebutuhan sekolah, bermanfaat sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga, menentukan prioritas. Juga misalnya menentukan prioritas untuk menentukan hal yang paling penting yang digunakan, dapat digunakan di sekolah untuk kelancaran dalam proses pendidikan. Berikutnya ada memanfaatkan, misalnya memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam proses pendidikan, memanfaatkan segala hal yang ada. Berikutnya ada mengendalikan, bagaimana sekolah dapat mengendalikan proses pendidikan tersebut, misalnya mengendalikan peserta didik ataupun mengendalikan para stakeholders yang ada di sekolah. Dan terakhir ada mempertanggungjawabkan keberhasilan programnya kepada setiap pihak berkepentingan atau stakeholders pendidikan di sekolah. Jadi setelah sekolah melakukan manajemen, sekolah akan mempertanggungjawabkan keberhasilan program yang dilakukan. Program tersebut misalnya seperti visi misi
visi misi dari sekolah. Sekolah kan bertanggung jawab dan setelah apakah berhasil melakukan visi misi tersebut atau tidak. Untuk pertanggungjawaban ini biasanya dilakukan kepada dinas kependidikan. Dinas kependidikan itu akan berikut dari tujuan penerapan MBS atau manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Yang pertama yaitu pemberian otonomi yang lebih luas pada sekolah, yaitu kewenangan yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan pendidikan. Yang kedua, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Yang ketiga, ada mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Yang terakhir adalah membangun teamwork yang demokratis dan profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Berikut paradigma baru partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dalam MBS ada dua, yaitu pra MBS dan yang kedua dalam konteks MBS. Untuk pra MBS ini yaitu berarti sebelum manajemen berbasis sekolah itu dilakukan. Yang diperlukan yaitu berupa sumbangan uang, dimana biasanya dalam untuk melakukan suatu hal kita membutuhkan uang. Begitu juga dengan manajemen berbasis sekolah, diperlukannya dana untuk melakukan. Yang kedua adalah dalam konteks MBS, dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah itu diperlukan diwadahi dalam formula komite sekolah. Berarti dibutuhkannya suatu komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan. Nah, dan untuk fungsi dan peran komite sekolah yaitu pertama sebagai mitra kerja, dan yang kedua penasehat, yang ketiga penghubung dengan masyarakat, dan yang terakhir adalah pengendali. Berikut karakteristik keberhasilan implementasi MBS, yaitu bagaimana MBS manajemen berbasis sekolah tersebut dapat dikatakan berhasil. Kita dapat lihat dari peningkatan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Misalnya bagaimana layanan sekolah dengan mitra kerja ataupun dengan masyarakat ataupun dengan orang tua murid. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non material. Material misalnya kesejahteraan dalam bentuk barang atau bahan ajar di sekolah misalnya, ataupun non material berupa uang. Berikutnya peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. MBS dapat dikatakan berhasil jika kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua itu kelihatannya sangat berperan penting, sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Untuk hal ini misalnya dalam transparansi dana yang dimiliki sekolah, hal itu semuanya transparan, tidak ada yang tersembunyi. Jadi semua orang dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan dari sekolah tersebut. Akuntabilitas misalnya dalam hal administrasi sekolah semuanya dapat berjalan dengan baik, berarti manajemen berbasis sekolah tersebut dikatakan berhasil diimplementasikan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian manajemen berbasis sekolah, tentang prinsip-prinsip, karakteristik,
maupun paradigma dari manajemen berbasis sekolah. Saat ini kita akan membahas permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah tersebut. Yang pertama ada permasalahan terhadap konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah yang masih belum benar. Berarti konsep dan aplikasi MBS ini masih belum diketahui dengan baik dan benar oleh stakeholder yang ada di sekolah. Yang kedua, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Misalnya dari tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan tidak ada komitmen dalam melakukan pekerjaannya, ataupun karyawan dalam sekolah tidak ada komitmen dan kesiapan dalam melakukan pekerjaannya. Jadi ia tidak melakukan pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Di sistem regulasi ini seperti aturan yang ada di sekolah tidak diberitahukan, diinfokan secara jelas kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi misalnya para tenaga kependidikan tidak tahu apa yang menjadi batasannya dalam sekolah, apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam sekolah. Berikutnya ada rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Bisa kita lihat dalam keadaan kita sekarang pun kita tahu bahwa partisipasi masyarakat ataupun orang tua peserta didik itu sangat kurang terhadap anak. Misalnya anak dibiarkan bersekolah begitu saja tanpa adanya pengawasan, ataupun mereka tidak pernah menanyakan soal bagaimana proses belajar mengajar si anak dalam sekolah. Terakhir ada rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap layanan pendidikan bermutu. Misalnya untuk ini mengenai soal dana, soal uang. Misalnya dalam sekolah orang tua memiliki kewajiban untuk membayar uang komputer ataupun uang sekolah, uang pembangunan. Tapi orang tua sangat lalai dalam melakukan pembayaran tersebut, maka layanan pendidikan tersebut akan terhambat. Itulah permasalahan-permasalahan yang biasanya dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah. Sekian untuk materi manajemen berbasis sekolah. Setelah kita mempelajari tentang materi manajemen pendidikan kejuruan, yaitu ada 3, yaitu manajemen peserta didik, manajemen tenaga kependidikan, dan manajemen berbasis sekolah. Kita bisa memahami atau menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan itu adalah sebuah proses yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan agar tujuan dari pendidikan bisa tercapai. Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan dan pengontrolan sumber daya agar dihasilkan sesuatu yang efektif. Jika dikaitkan dalam dunia pendidikan, maka tujuan akhirnya pada pendidikan tersebut. Manajemen akan membentuk pendidikan tersebut menjadi lebih terarah sehingga hasilnya akan lebih baik. Jadi dalam sebuah proses pendidikan itu dibutuhkan sangat penting sebuah manajemen. Jika tidak diterapkannya sebuah manajemen, maka proses pendidikan tersebut tidak akan berjalan sesuai terarah, sesuai dengan tujuannya. Jadi pendidikan tersebut akan menjadi kacau karena tidak ada sesuatu yang bisa mengatur proses pendidikan tersebut. Karena itu kita harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan tersebut agar dalam proses pendidikan kejuruan kita bisa menerapkannya dan mengimplementasikannya dalam proses pendidikan. Ternyata materi kita sudah selesai dan
Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang saya ucapkan dalam video pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih.